Pernahkah kalian mendengar kisah tentang ondel-ondel lestari yang menanam pohon lengkeng di kaki Gunung Semeru? Tapi siapa sangka, di balik panen buah manis itu, ada siluman lutung yang justru membuat kekacauan. Namun semua berubah ketika Luffy datang membawa kelenturan dan hati yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat hari ini. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik dan penuh hikmah berikutnya. Dukung terus channel ini supaya makin semangat menghadirkan cerita yang bermanfaat. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita mulai kisah hari ini dengan hati yang bersih dan niat yang baik. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan langit, bumi, tumbuhan, dan hewan dengan penuh keindahan dan keseimbangan. Jangan lupa tulis, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad di kolom komentar ya. Karena setiap sholawat yang kita tulis dan ucapkan, insya Allah akan menjadi cahaya di dunia dan akhirat. Marilah kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan takwa hati menjadi tenang dan hidup penuh berkah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Ayat ini mengajarkan kita untuk menjaga alam, menanam, dan tidak merusak apa yang telah Allah ciptakan dengan indah. Tulis juga di kolom komentar, kalian berasal dari mana ya? Siapa tahu daerah kalian nanti jadi inspirasi cerita berikutnya. Tonton videonya sampai selesai, karena di akhir cerita nanti akan ada pertanyaan berhadiah. Yang jawabannya benar akan didoakan masuk surga tanpa hisab. Dan hadiahnya akan diumumkan di bagian penutup cerita. Di sebuah desa yang damainya tak tergantikan, terletak di lereng timur Gunung Semeru, terbentanglah hamparan sawah dan kebun hijau yang menjadi napas kehidupan bagi penduduk Lumajang. Desa itu dikenal dengan nama Desa Sumber Lengkeng, karena hampir setiap rumah memiliki satu atau dua pohon lengkeng di pekarangannya. Udaranya sejuk, embun pagi selalu menetes di ujung daun, dan suara burung berkicau seakan menyambut datangnya fajar. Di antara semua warga yang mencintai tanah ini, ada sosok yang amat disegani, yaitu ondel-ondel lestari, sosok tinggi besar dengan wajah penuh warna dan hati selembut kapas. Ia bukan sekadar boneka raksasa yang menari di pesta rakyat, tapi juga penjaga harmoni antara manusia dan alam. Lestari selalu mengenakan pakaian tradisional berwarna hijau daun muda, dengan hiasan kepala menyerupai mahkota bunga yang dibuat dari anyaman janur. Setiap langkahnya di tanah terasa seperti getaran kehidupan baru. Ia dikenal sebagai penanam harapan, sebab dimanapun ia menanam, tanaman itu pasti tumbuh subur. Suatu pagi yang cerah, ketika kabut masih menari di atas pepohonan dan sinar mentari mulai menembus sela dedaunan, Lestari mengajak para warga desa berkumpul di ladang selatan untuk menanam pohon lengkeng secara serentak. Ia berdiri di tengah tanah lapang sambil memegang cangkul besar berukir motif batik, lalu berkata dengan suara lembut namun berwibawa, "Saudara-saudaraku, mari kita tanam bukan hanya pohon, tapi juga kebaikan. Karena barang siapa menanam, ia sedang menulis doa di bumi." Warga pun bersorak setuju. Suara tawa anak-anak bercampur dengan derap langkah orang dewasa yang membawa bibit pohon. Mereka menggali tanah bersama, menanam bibit satu persatu, sambil melafalkan basmalah. Suasana terasa seperti pesta kecil penuh cinta terhadap alam. Tak jauh dari situ, aliran sungai kecil mengalun jernih, membawa pantulan cahaya matahari yang berkilau seperti untaian perak. Para ibu menyiapkan nasi jagung dan sayur lodeh untuk dimakan bersama nanti setelah selesai menanam. Aroma tanah basah bercampur dengan bau daun muda, menciptakan harmoni alami yang menenangkan hati siapapun yang menghirupnya. Namun di balik semua keceriaan itu, tersimpan sebuah misteri yang sudah lama membuat warga resah. Sejak beberapa bulan terakhir, setiap kali malam tiba, terdengar suara ranting patah dan daun berjatuhan dari arah hutan kecil di utara kebun. Kadang disertai suara tawa aneh, bukan tawa manusia, tapi juga bukan tawa hewan biasa. Suara itu datang dari makhluk yang dikenal dengan nama siluman lutung, seekor kera hitam besar yang diyakini sebagai penjaga hutan sekaligus penguji niat manusia. Ia sering muncul di antara kabut sore, memanjat pohon tertinggi,
lalu bergelantungan dari dahan ke dahan sambil mengayun ekornya panjang seperti tali. Ketika warga menatap ke arahnya, wujudnya kadang terlihat jelas, tapi hanya sekejap, sebelum perlahan lenyap di telan kabut abu-abu yang bergulung lembut di antara pepohonan. Lagi-lagi lutung itu, kata seorang petani tua bernama Pak Sarmo, sambil mengelap keringat di dahinya. Semalam 3 cabang pohon lengkengku patah lagi. Padahal buahnya baru mau tumbuh. Kalau begini terus, habislah panen tahun ini. Warga yang lain mengangguk, wajah mereka mencerminkan rasa cemas. Tapi di sisi lain, mereka juga tak berani marah, sebab diyakini siluman lutung itu bukan hewan sembarangan. Ada cerita lama yang diwariskan turun-temurun tentang asal-usulnya. Konon dahulu kala, di masa ketika Lumajang masih berupa hutan lebat, hiduplah seorang pertapa bernama Ki Lutung Jagat. Ia berwujud manusia, tapi wajahnya menyerupai kera karena kutukan kesombongan. Dalam keheningan hutan, ia menyesal dan berjanji kepada Allah untuk menebus dosanya dengan menjaga keseimbangan alam. Namun karena keturunan manusia sering menebang pohon tanpa izin dan merusak tanah, ruh Ki Lutung berubah menjadi penjaga gaib yang tak tenang. Ia turun ke dunia dalam wujud lutung siluman, bergentayangan setiap sore untuk memperingatkan siapapun yang berbuat serakah terhadap alam. Ondel-ondel lestari, yang bijaksana dan penuh kasih, tak ingin membiarkan rasa takut menguasai hati warga. Ia percaya bahwa setiap makhluk, bahkan yang tampak menyeramkan sekalipun, memiliki alasan dan perasaan. Maka suatu sore, setelah selesai menanam pohon terakhir, Lestari menatap langit yang mulai berubah jingga dan berkata, "Kalau benar dia penjaga hutan, maka kita tak boleh melawannya dengan amarah. Kita harus bicara dengan kelembutan. Bukankah tanah dan pepohonan pun tumbuh karena kasih?" Kata-katanya menenangkan warga. Mereka sepakat untuk tetap menanam dan menjaga pohon tanpa menebang liar. Malam itu, mereka menyalakan obor di pinggir kebun sebagai tanda persahabatan bagi siapapun, manusia, hewan, maupun makhluk tak kasat mata, yang ingin hidup damai bersama mereka. Ketika cahaya obor berkelip di antara kabut, tiba-tiba dari arah hutan terdengar suara ranting patah, disusul bayangan hitam berkelebat cepat di antara pepohonan. Warga serentak menoleh. Seekor lutung besar muncul di dahan paling tinggi, matanya berwarna merah redup seperti bara api, bulunya hitam legam mengilap diterpa sinar bulan. Tapi anehnya, wajahnya tak menakutkan, lebih seperti wajah makhluk yang bingung dan kesepian. Ia bergelantungan sebentar, lalu duduk di atas cabang sambil menatap ondel-ondel lestari yang berdiri tegak memandangnya. Tak ada kata yang terucap, tapi dalam keheningan itu, angin seolah membawa pesan, hutan sedang berbicara. Lestari melangkah perlahan ke arah pohon itu. Setiap langkahnya menimbulkan suara lembut di tanah lembab. Ia menatap ke atas dan berkata dengan penuh kelembutan, "Wahai makhluk penjaga hutan, kami datang bukan untuk merusak, tapi untuk hidup berdampingan. Kami menanam bukan untuk rakus, tapi untuk berbagi." Lutung itu menunduk, lalu melompat turun sedikit, namun masih bergelantungan di cabang bawah. Ia menatap Lestari dalam-dalam, seolah ingin memuji ketulusan ucapannya. Saat itu juga, angin berhenti berembus, dedaunan diam, seakan seluruh alam sedang mendengarkan percakapan antara dua makhluk yang berbeda dunia namun memiliki satu hati, cinta terhadap bumi. Para warga yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa tertegun. Tak seorang pun berani bersuara. Mereka tahu, apa yang sedang terjadi bukan sekadar pertemuan biasa, tapi sebuah peristiwa yang kelak akan diceritakan dari generasi ke generasi. Hari ketika ondel-ondel berbicara dengan siluman lutung di bawah pohon lengkeng muda. Namun kisah ini tak berhenti di situ. Setelah pertemuan malam itu, lutung mulai sering muncul di sekitar kebun. Kadang ia terlihat bergelantungan santai di dahan sambil memetik buah muda, kadang hanya duduk memandangi warga yang bekerja. Walau sesekali masih menggoyang cabang hingga patah, tapi kini ia tak merusak sejahat dulu. Ada sesuatu yang berubah, entah rasa hormat atau rasa ingin tahu terhadap manusia yang berbeda dari sebelumnya. Lestari percaya, hati makhluk apapun bisa dilunakkan oleh niat baik. Hari demi hari berlalu, pohon-pohon lengkeng tumbuh semakin tinggi. Daunnya hijau mengilap, batangnya kokoh, dan tunas-tunas baru bermunculan di setiap cabang. Setiap kali hujan turun, tetesan air mengalir di daunnya seperti mutiara kehidupan.
Warga Lumajang pun mulai memanen buah-buah kecil yang tumbuh di kebun pertama mereka. Namun di balik keberhasilan itu, setiap kali senja tiba dan kabut mulai turun, suara lutung misterius itu masih terdengar di kejauhan, seperti lagu yang tak pernah usai, lagu penjaga hutan yang mengingatkan manusia untuk tak melupakan keseimbangan. Ondel-ondel Lestari selalu menatap ke arah hutan setiap kali suara itu muncul. Ia tahu, siluman lutung bukan musuh, melainkan bagian dari kehidupan yang tak bisa dihapus. Di balik bulunya yang hitam dan matanya yang merah, ada jiwa yang ingin dimengerti. Jika manusia bisa menanam pohon dengan cinta, katanya suatu kali, maka hewan pun akan belajar menanam kedamaian. Kata-kata itu menjadi semboyan bagi warga desa, yang kemudian menulisnya di gerbang masuk kebun mereka. Desa Sumber Lengkeng pun makin dikenal luas. Orang-orang dari luar daerah datang belajar cara bertani dengan ramah lingkungan. Mereka menanam, merawat, dan memanen dengan rasa syukur, bukan sekadar untuk keuntungan. Dan setiap kali kabut turun dari gunung, sebagian warga masih percaya bahwa di balik kabut itu, lutung siluman masih bergelantungan, tersenyum melihat manusia yang akhirnya paham arti menjaga bumi. Begitulah awal mula kisah ondel-ondel Lestari di Lumajang. Kisah tentang menanam dengan hati, tentang makhluk yang tak terlihat tapi selalu hadir untuk mengingatkan, dan tentang bagaimana kasih dapat menenangkan bahkan makhluk sekeras batu sekalipun. Karena pada akhirnya, bumi ini bukan hanya milik manusia, tapi juga rumah bagi semua ciptaan Allah. Lestari tidak marah. Ia justru menatap lutung itu dengan tatapan yang lembut, seolah melihat seorang anak kecil yang sedang bingung dan butuh kasih sayang. Angin sore berembus pelan, membuat helai rambutnya bergoyang pelan di bawah cahaya jingga yang menembus dedaunan lengkeng. Di antara suara jangkrik dan desir daun, terdengar bunyi ranting patah, lutung itu kembali melompat, mengguncang cabang, dan beberapa buah muda berjatuhan, menimbulkan suara plup-plup kecil di tanah lembab. Kalau kamu ingin buahnya, ambil saja dengan baik, jangan dirusak, ya, kata Lestari lembut sambil menengadah. Suaranya menembus sela daun-daun hijau yang berkilau terkena sinar matahari senja. Namun, lutung itu hanya memiringkan kepala. Matanya berkilat aneh, bukan marah, tapi seperti menahan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ia lalu tertawa kecil dengan suara yang menggema di antara pepohonan. Hehehe, manusia selalu bilang jangan rusak, tapi kalian juga sering menebang pohon. Siapa yang lebih perusak sebenarnya? Katanya dengan nada menggoda, sebelum melompat ke dahan yang lebih tinggi dan menghilang di balik kabut tipis. Lestari terdiam. Ia tahu, ada kebenaran pahit di balik kalimat sang lutung. Banyak manusia memang suka mengambil dari alam, tapi lupa memberi kembali. Mereka menanam hanya untuk panen, bukan untuk menjaga. Maka dari itu, Lestari menanam bukan sekadar untuk buah, melainkan untuk menghidupkan lagi tanah Lumajang yang mulai gersang di beberapa tempat. Hari demi hari berlalu. Lestari tetap menanam, merawat, dan berbicara dengan lembut kepada pohon-pohon muda itu seolah mereka punya perasaan. Setiap pagi, ia menyiram sambil bersyalawat, berharap keberkahan dari Allah agar tanaman tumbuh subur dan memberi manfaat. Kadang ia bersenandung lirih, "Ya Allah, tumbuhkanlah dengan rahmat MU sebagaimana Engkau menumbuhkan pohon di surga." Dan entah mengapa, setiap kali ia selesai berdoa, angin selalu bertiup lembut, seperti jawaban kecil dari langit. Namun, siluman lutung itu masih saja datang. Ia suka muncul di waktu senja, saat kabut mulai turun dari kaki Gunung Semeru. Gerakannya lincah, matanya berkilat keperakan. Kadang ia menggantung terbalik di ranting, menatap Lestari dari jauh. Kadang ia hanya duduk diam sambil memandangi kebun lengkeng itu, seolah sedang menilai manusia di bawahnya. Beberapa warga mulai takut. Mereka membisikkan cerita di antara sawah dan jalan desa. Lestari itu berani sekali, bicara sama siluman, kata seorang ibu sambil membawa bakul sayur. Katanya lutung itu bisa berubah jadi bayangan besar kalau marah, sahut yang lain dengan nada khawatir. Namun Lestari tak menggubris. Ia percaya bahwa makhluk apapun, manusia, hewan, bahkan siluman, punya hati yang bisa disentuh jika didekati dengan kebaikan. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat dan warna langit berubah keemasan, Lestari membawa sekeranjang buah lengkeng yang baru matang. Ia meletakkannya di bawah pohon besar tempat lutung biasa bergelantungan. "Ini untukmu,"
katanya dengan senyum tulus. Aku tahu kamu suka buah ini, tapi jangan rusak pohonnya lagi, ya. Kalau kamu mau, kita bisa panen bersama. Lutung itu muncul perlahan dari balik dedaunan. Matanya kini tidak seterang sebelumnya, ada rasa heran dan ragu di sana. Ia mendekat perlahan, mencium aroma manis lengkeng yang menguar di udara. Tapi sebelum ia menyentuh, angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat ranting berayun dan buah berguguran. Suasana menjadi kacau sebentar. Lestari menutup matanya dan berzikir pelan. Bismillah, semua yang ada di bumi ini makhluk Allah. Tak ada yang boleh saling menyakiti. Lutung itu berhenti bergerak. Ia menatap Lestari lama, lalu berkata dengan suara yang lebih lembut, "Kau manusia aneh. Tidak takut padaku, tidak marah pula." "Kenapa?" Lestari tersenyum kecil. "Karena aku tahu kamu juga makhluk Allah. Mungkin kamu hanya kesepian. Atau merasa tersisih ketika manusia terlalu banyak menebang hutanmu." Kata-kata itu membuat Lutung terdiam lama. Tatapannya yang sebelumnya tajam berubah menjadi sendu. Ia melangkah mendekat, mengambil satu buah lengkeng, dan memakannya perlahan. "Aku dulu punya keluarga," katanya lirih. "Tapi mereka semua hilang sejak hutan ini ditebang untuk dijadikan kebun. Aku tinggal sendiri, berpindah dari pohon ke pohon. Saat kau datang dan menanam lagi, aku bingung. Aku ingin membantu, tapi takut kehilangan lagi." Lestari menatapnya dengan mata berkaca. "Tidak apa-apa. Kamu bisa tinggal di sini. Boleh bantu menjaga pohon-pohon ini. Kalau kita saling jaga, semua bisa tumbuh damai." Lutung itu menunduk. Perlahan, ia menghapus air mata yang hampir jatuh. Air mata yang hangat meski berasal dari makhluk gaib. Untuk pertama kalinya, ia merasa diterima. Namun, kebersamaan itu belum sepenuhnya damai. Malam berikutnya, badai datang dari arah gunung. Angin kencang membuat dahan patah dan beberapa pohon muda roboh. Warga berlarian menyelamatkan diri, tapi Lestari tetap bertahan di kebun. Ia menutup wajahnya dengan selendang dan berdoa agar hujan segera reda. Dalam badai itu, siluman lutung muncul lagi, kali ini dalam wujud besarnya, hitam seperti bayangan di bawah kilat. Ia memeluk batang pohon besar agar tak tumbang. Suaranya menggelegar di tengah petir, "Aku akan bantu. Pohon ini harus hidup." Lestari terharu. Ia melihat sendiri bagaimana lutung itu berubah, bukan lagi perusak, tapi penjaga. Hujan deras mengguyur, tapi keduanya tetap di sana. Manusia dan makhluk gaib bekerja bersama menjaga ciptaan Allah. Ketika badai reda, langit menampakkan pelangi yang indah di atas kebun. Pohon-pohon muda memang banyak yang patah, tapi tidak semuanya rusak. Beberapa masih berdiri tegak, kuat, seolah mendapat tenaga dari kerjasama itu. Lestari tersenyum. Ia menatap lutung yang kini duduk lemas di atas batu besar, basah kuyup tapi tersenyum lega. "Terima kasih," katanya. Lutung menjawab, "Sekarang aku tahu, menjaga lebih indah daripada merusak." Hari-hari berikutnya, kebun itu menjadi tempat ajaib. Lutung tak lagi merusak, tapi membantu memetik buah dengan hati-hati. Ia sering bergelantungan sambil bersiul, membuat anak-anak desa tertawa. Kadang ia menggoda Lestari dengan menjatuhkan buah secara sengaja ke kepalanya, lalu tertawa, "Hehehe, ini tanda terima kasihku." Warga yang dulu takut kini datang membantu. Mereka belajar bahwa bahkan makhluk yang mereka sebut siluman pun bisa berubah jika diberi kesempatan dan kasih sayang. Lestari menjadi teladan bagi mereka. Ia mengajarkan bahwa menjaga alam berarti juga menjaga hati makhluk yang hidup di dalamnya. Di tengah kesibukan panen, suara Lestari kadang terdengar memanggil, "Lutung, bantu ambilkan yang di atas." "Ya," dan dengan lincah lutung itu melompat dari satu dahan ke dahan lain, membawa buah dengan hati-hati. Hubungan antara mereka bukan lagi manusia dan siluman, tapi dua sahabat yang saling memahami. Maka, setiap sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik Gunung Semeru, tampak pemandangan damai. Lestari duduk di bawah pohon lengkeng, lutung bermain di atasnya, dan angin membawa aroma buah manis yang menenangkan jiwa. Suatu ketika, seorang pengembara yang lewat berhenti dan bertanya, "Siapa yang menanam kebun seluas ini?" Lestari menjawab dengan rendah hati, "Aku hanya menanam sebagian kecil.
Selebihnya ditumbuhkan oleh kasih sayang Allah, dijaga oleh lutung yang dulunya siluman. Pengembara itu tertegun, lalu berkata, "Beruntunglah Lumajang memiliki penjaga seperti kalian." Lestari tersenyum. Semoga semua manusia belajar bahwa setiap makhluk, sekecil apapun, punya peran menjaga keseimbangan bumi. Dan dari hari itu, cerita tentang lutung penjaga lengkeng tersebar ke seluruh desa, menjadi legenda tentang kasih, kesabaran, dan keikhlasan seorang perempuan yang mengubah amarah makhluk menjadi cinta terhadap alam. Hari itu, udara Lumajang terasa berbeda. Awan putih bergulung perlahan di atas langit biru muda, dan sinar matahari menembus sela-sela daun lengkeng yang berkilau seperti butiran kaca. Hujan semalam membuat tanah terasa lembab, aroma tanah basah berpadu dengan wangi dedaunan segar. Lestari berjalan menyusuri kebun sambil membawa keranjang anyaman bambu di tangannya. Ia menatap ke atas, memperhatikan buah-buah lengkeng yang sudah mulai menguning. Beberapa di antaranya tumbuh di dahan yang tinggi, sulit dijangkau. Tiba-tiba, dari arah jalan setapak terdengar suara riang yang khas, langkah cepat, tawa lebar, dan suara seperti anak muda penuh semangat. Wah, jadi ini kebun yang katanya dijaga sama lutung siluman. Lestari menoleh, dan di sana berdiri seorang pemuda dengan topi jerami besar dan senyum selebar samudra. Tubuhnya santai, pakaiannya lusuh tapi bersih, dan matanya menyala penuh rasa ingin tahu. Siapa lagi kalau bukan Luffy, si petualang tangan karet dari negeri jauh. "Assalamualaikum," serunya riang sambil melambaikan tangan, yang, anehnya, bisa melambai sampai melewati pagar kebun. Lestari terkekeh kecil. "Waalaikumsalam. Kau pasti Luffy, ya?" Kudengar dari anak-anak desa, ada orang aneh yang tangannya bisa panjang sekali. Luffy tertawa terbahak-bahak. "Haha, Iya, itu aku. Jangan khawatir, aku nggak aneh kok. Cuma, sedikit lentur," katanya sambil memanjangkan tangannya dan menggoyang-goyangkannya lucu seperti karet yang baru diregangkan. Lutung yang sedang duduk di atas dahan ikut menatap dengan mata melebar. "Heh, manusia macam apa ini? Tangannya kayak akar pohon yang hidup," katanya dengan nada geli. Luffy menatap lutung dan tersenyum. "Kamu pasti si hantu lutung yang katanya suka rusak pohon, ya?" Lutung mendengus kecil. "Dulu iya, tapi sekarang aku penjaga pohon. Aku nggak suka orang sombong datang seenaknya." Luffy tertawa lagi, kali ini lebih pelan, lalu menjawab, "Tenang saja, aku datang bukan buat merusak, tapi buat bantu panen. Aku dengar dari warga, buah lengkeng di sini manis banget. Aku mau bantu petik tanpa bikin cabangnya patah." Lestari tersenyum haru mendengarnya. "Terima kasih, Luffy. Tapi hati-hati ya, pohonnya masih muda. Cabangnya gampang patah." "Tenang, aku profesional dalam urusan lentur," jawab Luffy dengan percaya diri. Ia lalu berdiri di tengah kebun, merentangkan tangan, dan berkata lantang, "Mode tangan panen, aktif." Tangannya melentur panjang seperti tali karet yang menembus sela daun-daun hijau. Dengan gerakan lembut, ia memetik satu buah, lalu buah berikutnya, dan berikutnya lagi. Gerakannya begitu cepat tapi halus, seperti tarian lentur di udara. Setiap lengkeng yang matang ia taruh perlahan ke dalam keranjang yang dipegang oleh Lestari. Tak ada ranting yang patah, tak ada daun yang rusak. Lestari menatap kagum. "Masya Allah, cepat sekali, tapi tetap rapi," katanya. Lutung yang biasanya aktif kini hanya bisa melongo sambil duduk di dahan. "Aku biasanya butuh setengah hari buat panen di pohon ini. Tapi dia cuma butuh sebentar." Luffy menoleh ke arah lutung, tersenyum lebar, lalu berkata, "Yang penting bukan cepatnya, tapi caranya. Kalau kamu sayang sama pohon, kamu bakal tahu gimana cara ambil buah tanpa nyakitin cabangnya." Kata-kata sederhana itu membuat lutung terdiam. Ia menggaruk kepalanya yang berbulu lebat dan merenung sejenak. "Mungkin benar juga, aku dulu terlalu kasar. Aku pikir memetik itu soal tenaga, bukan hati." Lestari tersenyum mendengar percakapan itu. Hati adalah bagian dari setiap tindakan, bahkan dalam hal sekecil memetik buah. Matahari semakin tinggi, sinarnya memantul di permukaan buah-buah lengkeng yang kini berkerlip seperti butiran madu. Suara burung-burung kecil berkicau riang, seolah ikut merayakan suasana damai itu. Beberapa warga desa mulai berdatangan karena penasaran.
Mereka melihat dari kejauhan bagaimana tangan Luffy memanjang dan berayun seperti tali, memetik buah dari pohon yang bahkan paling tinggi sekalipun. Anak-anak desa bertepuk tangan sambil tertawa, hebat, tangannya kayak karet beneran. Ada juga yang berseru, Luffy, aku mau coba juga. Luffy tertawa, hahaha, jangan, nanti kamu malah nyangkut di pohon. Suasana kebun menjadi ceria. Lestari merasa seperti melihat perpaduan antara dunia nyata dan dunia ajaib. Ia berpikir, mungkin inilah bukti bahwa manusia bisa belajar dari siapapun, bahkan dari makhluk luar biasa yang datang dari tempat jauh. Sementara itu, Lutung mulai ikut membantu. Ia memanjat pohon yang lebih kecil dan dengan hati-hati memetik buah seperti yang diajarkan Luffy. Untuk pertama kalinya, ia melakukan semuanya tanpa merusak satu pun ranting. Ketika satu buah jatuh, ia tangkap dengan ekornya dan memasukkannya ke keranjang. Luffy bersorak, nah, gitu dong. Kamu sekarang panen pro? Lutung tersenyum malu. Hehe, aku belajar dari manusia lentur. Sore itu, keranjang-keranjang mulai penuh. Buah lengkeng yang manis dan harum menggunung di lumbung kecil di pinggir kebun. Warga membantu mengangkat dan menata hasil panen sambil berterima kasih kepada Lestari. Namun, bagi Lestari, kebahagiaan terbesar bukan karena panennya melimpah, tapi karena melihat perubahan di sekitar. Lutung yang dulu merusak kini membantu, Luffy yang penuh semangat mengajarkan kesabaran lewat keceriaan, dan warga yang dulu takut kini ikut merawat pohon bersama-sama. Ia menatap langit yang mulai berubah jingga. Ya Allah, betapa indahnya kebersamaan ini, gumamnya lirih. Engkau satukan hati kami dengan kasih dan cinta terhadap bumi Mu. Luffy duduk di tanah sambil mengunyah buah lengkeng. Manis banget. Rasanya kayak madu campur sinar matahari, katanya sambil tertawa. Lestari tertawa kecil. Itu hasil kerja keras dan ketulusan. Buah yang tumbuh dari tanah yang dijaga dengan doa pasti lebih manis. Lutung ikut memakan satu buah, lalu berkata pelan, mungkin inilah alasan kenapa dulu aku nggak bisa menikmatinya. Aku dulu cuma ambil, tanpa rasa syukur. Sekarang, rasanya beda. Lestari menatapnya lembut. Setiap makhluk yang belajar bersyukur akan menemukan rasa baru dalam hidupnya. Luffy tiba-tiba berdiri dan berteriak, ayo semua. Hari ini kita rayakan panen pertama dengan makan buah bersama. Semua warga bersorak, setuju. Mereka duduk melingkar di bawah pohon besar. Matahari tenggelam di balik Gunung Semeru, dan cahaya senja menari di atas permukaan buah-buah lengkeng yang menggunung. Suara tawa, doa, dan syalawat lembut bergema di udara. Luffy, dengan santai, melenturkan tangannya lagi, kali ini bukan untuk bekerja, tapi untuk iseng mengambil buah dari keranjang yang jauh. Anak-anak tertawa karena tangannya melengkung seperti ular yang menari. Lestari pun tersenyum sambil berkata, Luffy, kamu benar-benar anugerah hari ini. Ah, biasa aja. Aku cuma bantu sedikit. Tapi aku senang bisa lihat kalian bahagia, jawabnya. Ketika malam turun, bulan muncul perlahan dari balik awan. Cahaya peraknya menyinari kebun, membuat bayangan lembut di antara dedaunan. Lutung duduk di atas cabang tertinggi, menatap bulan, lalu berbisik pelan, dulu aku sendiri. Sekarang aku punya teman. Luffy menatap ke atas sambil menguap. Heh, jangan terlalu melankolis, nanti aku nangis juga. Lestari tertawa. Kalian berdua lucu. Tapi terima kasih, ya. Kalau bukan karena kalian, kebun ini mungkin belum jadi seperti sekarang. Lestari, kata Luffy sambil memanjangkan tangan dan menunjuk ke langit. Kamu tahu? Alam itu kayak tangan karetku, bisa lentur, tapi kalau ditarik terlalu keras, dia bisa putus. Jadi, jagalah dengan lembut. Lestari mengangguk dalam-dalam. Kalimat itu terasa sederhana, tapi penuh makna. Lenturnya tangan Luffy seakan simbol dari keseimbangan. Manusia boleh mengambil dari alam, tapi jangan berlebihan, boleh menanam untuk hidup, tapi jangan lupa berbagi kehidupan untuk makhluk lain. Keesokan paginya, warga menemukan kebun itu dipenuhi buah matang. Panen kedua datang lebih cepat dari perkiraan, seolah alam sendiri membalas kebaikan mereka. Dan setiap kali mereka melihat dahan pohon yang bergoyang lembut di angin, mereka tahu, di sana ada lutung yang berjaga,
Ada Luffy yang mungkin sedang makan buah sambil tertawa, dan ada Lestari yang selalu berdoa agar semua tetap seimbang dalam rahmat Allah. Hari itu menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari kisah sederhana itu, lahirlah pepatah baru di desa. Tangan yang lentur akan membawa berkah, tapi hati yang lembut akan menumbuhkan kehidupan. Dan begitulah, Lestari dan Luffy menjadi legenda, bukan karena kekuatan atau keajaiban, tapi karena cara mereka memetik buah dengan cinta dan menjaga alam dengan ketulusan. Senja perlahan turun di atas kebun lengkeng Lumajang. Cahaya matahari yang tadi terik kini mulai berwarna keemasan, menembus sela-sela daun yang bergoyang lembut. Di udara, aroma buah lengkeng matang berpadu dengan harum tanah basah dan wangi bunga liar. Suara jangkrik mulai terdengar pelan, menyatu dengan desir angin sore yang menelusuri batang-batang pohon. Di tengah suasana itu, Lestari duduk di bawah pohon lengkeng yang paling rindang. Ia mengatur napas setelah seharian memetik buah bersama Luffy dan warga. Keranjang-keranjang bambu di sekelilingnya kini penuh dengan lengkeng menguning, seperti bola-bola madu yang berkilau di terpa cahaya senja. Luffy, dengan tawa fasnya yang riang, menjatuhkan diri ke tanah sambil berkata, "Hah, capek banget, tapi seru. Rasanya puas lihat hasil kerja bareng kayak gini." Tangannya yang lentur menepuk tanah dan langsung memantul lembut, membuat anak-anak yang melihat tertawa geli. Lestari menatapnya sambil tersenyum. "Kamu memang luar biasa, Luffy. Kalau semua orang bekerja dengan hati seceria kamu, mungkin dunia ini akan lebih damai." Luffy hanya menggaruk kepala, lalu menjawab dengan santai, "Hahaha, aku cuma suka lihat orang bahagia. Kalau aku bantu sedikit dan itu bikin senyum, berarti udah cukup." Lutung siluman yang sedari tadi memperhatikan dari atas dahan besar, terdiam lama. Bayangan tubuhnya bergerak pelan di antara cahaya matahari yang mulai pudar. Ia menatap ke bawah, ke arah dua makhluk yang dulu ingin ia usir, kini tertawa bersama tanpa sedikit pun rasa benci atau dendam. Untuk pertama kalinya, lutung itu merasa malu. Bulu di tengkuknya berdiri. Hatinya seperti diselimuti rasa aneh yang belum pernah ia rasakan selama ratusan tahun berkeliaran di hutan itu. "Mengapa mereka bisa tertawa setelah aku menyakiti kebun ini?" gumamnya lirih. "Mengapa tak ada satupun dari mereka yang membalas dengan amarah?" Ia teringat semua perbuatannya, mengguncang cabang hingga patah, menjatuhkan buah muda, membuat warga ketakutan, dan menampakkan wujudnya untuk menakut-nakuti anak-anak desa. Tapi kini, semua yang ia lihat adalah tawa dan persahabatan. Di dadanya muncul rasa hangat yang tidak ia pahami. Rasa itu lembut, tapi kuat. Rasa itu menuntunnya turun, pelan-pelan, menuruni batang pohon yang sudah lama menjadi tempat persembunyiannya. Daun-daun bergerak halus saat lutung melangkah turun. Luffy yang duduk di tanah melihat bayangan besar mendekat, lalu berkata ceria, "Hei, itu kamu, lutung. Turun sini, gabung dong. Ada buah manis nih, nggak boleh dilewatkan." Lestari ikut tersenyum dan mengangguk. "Ayo, jangan malu. Kamu bagian dari kebun ini juga." Lutung menatap mereka ragu-ragu. Ia tak yakin apakah undangan itu sungguh-sungguh. Tapi melihat wajah tulus Lestari dan senyum lebar Luffy yang tidak berpura-pura, ia akhirnya melompat pelan ke tanah. Ketika kakinya menyentuh rumput lembut di bawah pohon, angin sore bertiup seolah menyambutnya. Daun-daun bergoyang, burung-burung kecil yang tadinya diam di dahan ikut berkicau lembut. Alam seperti berbisik, "Akhirnya kau kembali menjadi bagian dari kami." Lestari membuka keranjang dan menawarkan buah. "Ayo, coba. Ini hasil panen pertama kita." Lutung menatap buah lengkeng yang bulat dan mengilap itu. Ia ragu sejenak, tapi kemudian mengambil satu, mengupas kulit tipisnya, dan menggigit perlahan. Rasanya manis, bukan sekadar manis buah, tapi manis dari kerja keras, doa, dan kebersamaan. Matanya sedikit berkaca. Aku belum pernah merasakan rasa seperti ini," katanya dengan suara bergetar. Luffy tertawa, "Hehe, itu karena kamu baru kali ini makan sambil bahagia, bukan sambil marah." Semua tertawa mendengar itu. Suara tawa mereka menggema lembut di kebun yang dikelilingi pepohonan dan kabut tipis. Suara itu menyatu dengan nyanyian burung dan desir angin. Bagi siapapun yang lewat di jalan desa sore itu, mungkin mereka akan berpikir sedang mendengar pesta kecil para makhluk hutan.
Lestari lalu menatap Lutung dengan penuh kasih. Kamu tahu, sejak dulu aku percaya kalau semua makhluk punya hati. Bahkan yang disebut siluman sekalipun. Kadang mereka marah bukan karena jahat, tapi karena kesepian. Lutung menunduk, menyentuh tanah dengan jemarinya. Aku memang marah dulu, karena hutan ini ditebang. Aku kehilangan keluarga. Aku cuma ingin dunia dengar suaraku. Tapi tak ada yang mau mendengar, sampai kamu datang. Lestari mengangguk pelan. Kini kamu tak perlu marah lagi. Hutan ini kita rawat bersama. Aku tanam, kamu jaga. Warga pun ikut menyiram dan memanen. Ini bukan kebunku, tapi kebun kita. Kalimat itu membuat hati Lutung seperti meleleh. Ia tak tahu harus berkata apa. Perlahan ia tersenyum, sesuatu yang jarang ia lakukan sejak berabad-abad lalu. Kalau begitu, katanya sambil menatap langit, mulai sekarang aku akan menjaga kebun ini. Aku janji. Luffy bersorak sambil mengangkat kedua tangannya yang lentur ke udara. Wah, kita resmi punya penjaga kebun. Anak-anak desa yang ikut menonton bertepuk tangan riuh. Beberapa dari mereka bahkan berlari ke arah Lutung sambil membawa buah. Ini, untuk kamu, Lutung. Terima kasih udah bantu panen. Lutung tampak gugup menerima pemberian itu. Ia tidak terbiasa diperlakukan dengan ramah oleh manusia. Tapi ketika seorang anak kecil menatapnya dengan mata polos dan berkata, kamu sekarang teman kami, kan? Lutung hanya bisa mengangguk. Malam semakin turun. Cahaya oranye berubah menjadi keperakan saat bulan mulai muncul di langit timur. Di bawah sinar rembulan, Lestari, Luffy, dan Lutung duduk bersila di atas rumput, makan buah lengkeng bersama. Luffy, seperti biasa, makan dengan lahap. Wah, ini kayak surga kecil, katanya. Lestari terkekeh. Kalau kamu makan pelan-pelan, rasanya bisa lebih nikmat, loh. Tapi lapar nggak bisa diajak sabar, sahut Luffy sambil tertawa keras. Suasana menjadi penuh tawa lagi. Lutung ikut tertawa pelan, suara tawanya kali ini tidak seram seperti dulu, tapi lembut seperti hembusan angin malam. Burung-burung malam mulai berkicau, menandakan pergantian waktu. Di kejauhan, lampu-lampu rumah warga mulai menyala satu persatu. Dari kebun itu terdengar suara Lestari melantunkan shalawat lirih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Angin membawa suara itu ke seluruh penjuru kebun. Luffy memejamkan mata, mendengarkan. Bahkan Lutung pun ikut menunduk, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Doa dan shalawat itu, kata Lestari perlahan, adalah cara kita mengucap syukur. Karena tanpa izin Allah, tak akan ada yang tumbuh, tak ada buah yang bisa kita nikmati. Lutung mengangguk dalam-dalam. Aku akan belajar bersyukur juga, katanya pelan. Mungkin itu sebabnya hatiku dulu gelap. Aku lupa bersyukur. Lestari menatapnya dengan mata hangat. Setiap makhluk punya kesempatan untuk berubah. Bahkan batu pun bisa menumbuhkan lumut kalau ia rela menerima air. Malam itu mereka tidak hanya makan buah. Mereka makan hikmah, kebersamaan, dan cinta kasih yang menyatukan manusia, hewan, dan alam. Kebun lengkeng menjadi saksi perubahan besar, dari tempat yang dulu sering rusak, kini menjadi taman persaudaraan. Beberapa hari kemudian, warga melihat perubahan nyata. Pohon-pohon tumbuh lebih cepat, bunga-bunga bermekaran di sekitar kebun, dan setiap malam terdengar suara lembut dari Lutung yang berjaga di atas pohon, seolah sedang bernyanyi untuk menenangkan seluruh alam. Ketika anak-anak menanyakan pada Lestari, kenapa kebun ini bisa jadi subur banget sekarang? Lestari tersenyum dan menjawab, karena dijaga dengan hati yang damai. Kini setiap panen, Lutung selalu hadir. Ia memastikan tidak ada cabang yang patah, tidak ada hewan yang terinjak, dan tidak ada anak kecil yang takut bermain di kebun. Ia bahkan membuat ayunan dari akar pohon untuk anak-anak desa. Luffy yang sudah berkelana ke banyak tempat, kadang kembali untuk membantu, dan selalu berkata, aku kangen suasana damai di sini. Hari demi hari berlalu, dan nama, Lutung penjaga kebun lengkeng, menjadi legenda di Lumajang. Orang-orang yang datang dari jauh sering mendengar cerita tentang bagaimana seekor siluman bisa berubah jadi sahabat manusia hanya karena satu hal sederhana, keikhlasan dan kasih sayang.
Ketika angin berhembus pelan melewati daun-daun lengkeng, kadang terdengar suara lembut seperti gumaman. Jagalah alam, maka alam pun akan menjagamu. Dan itulah yang terus diingat Lestari setiap kali ia menatap kebun itu dari kejauhan, kebun yang dulu penuh luka, kini tumbuh dalam damai. Malam terakhir sebelum Luffy berangkat melanjutkan petualangannya, mereka bertiga duduk lagi di bawah pohon yang sama. Bulan purnama bersinar terang, dan suara jangkrik menjadi irama alami yang menenangkan. Luffy berkata pelan, "Lestari, kamu tahu nggak? Di dunia ini banyak orang kuat, tapi sedikit yang punya hati sekuat kamu." Lestari hanya tersenyum. Kekuatan bukan soal otot atau tenaga, Luffy, tapi soal hati yang tak pernah lelah memberi. Lutung menimpali, dan soal belajar memaafkan, bahkan pada diri sendiri. Mereka bertiga tertawa lagi, menatap langit yang penuh bintang. Sejak malam itu, Lutung tidak lagi dikenal sebagai siluman. Ia dikenal sebagai sahabat hutan, penjaga kebun, dan simbol kedamaian antara dunia manusia dan alam. Dari kisah itu, tersingkaplah satu pelajaran agung yang tak lekang oleh waktu, bahwa kebaikan sejati adalah kekuatan yang mampu menaklukkan kemarahan, kebencian, bahkan kegelapan hati yang paling dalam. Di dunia ini, tak ada yang lebih lembut daripada kasih, namun juga tak ada yang lebih kuat darinya. Ia menembus tembok amarah, melembutkan jiwa yang keras, dan menumbuhkan kehidupan di tempat yang sebelumnya tandus. Lestari tahu benar bahwa segala sesuatu yang hidup di bumi ini, baik manusia, hewan, tumbuhan, maupun makhluk tak kasat mata, diciptakan dengan fitrah cinta. Hanya saja, terkadang fitrah itu tertutup oleh kabut dendam, rasa takut, atau kesepian. Tapi ketika cinta kembali disentuh, ketika kelembutan hati menyapa, semua luka perlahan sembuh. Dan begitulah yang terjadi di kebun lengkeng Lumajang itu. Kini, kebun itu bukan sekadar ladang buah. Ia telah menjadi taman kebajikan, tempat di mana manusia, makhluk gaib, dan alam saling menyapa tanpa rasa curiga. Udara di sekitar kebun terasa lebih segar, seolah pohon-pohon ikut bernapas dengan damai. Ketika pagi datang, sinar matahari menembus embun, membuat butiran air di daun tampak seperti kristal kecil yang berkilauan. Burung-burung bernyanyi lebih ramai, kupu-kupu menari di atas bunga, dan lebah berdengung lembut tanpa takut pada manusia. Lestari berjalan di antara pohon-pohon lengkeng itu setiap pagi sambil membawa kendi air bambu. Ia menyiram akar pohon dengan perlahan, seraya melantunkan doa. Ya Allah, Engkau yang menumbuhkan setiap tunas dan menurunkan setiap tetes hujan, jadikanlah tempat ini taman rahmat Mu. Doa itu selalu disambut oleh desiran angin, seperti bisikan lembut dari langit. Kadang, Lestari merasa seolah bumi sendiri menjawabnya dengan cara yang tak terlihat, melalui kesuburan, kedamaian, dan suara-suara alam yang menenangkan. Di dahan tertinggi pohon, Lutung penjaga kebun duduk sambil mengamati dengan mata yang bijak. Ia tidak lagi menyerang atau menakuti warga, melainkan menjaga keseimbangan. Jika ada ranting patah, ia memungutnya dan menumpuk di tepi kebun untuk dijadikan pupuk alami. Jika ada burung yang tersangkut jaring, ia menolongnya lepas. Semua warga kini menyapanya dengan senyum dan ucapan salam, "Assalamualaikum, Lutung penjaga," dan ia menjawab dengan anggukan lembut. Luffy, sang petualang tangan karet, meski kerap berkelana ke negeri-negeri jauh, selalu menyempatkan diri untuk kembali ke Lumajang setiap musim panen. Ia selalu berkata, "Tempat ini seperti rumah kedua. Di sini aku belajar tentang arti kebahagiaan yang sederhana." Ketika ia kembali, anak-anak desa selalu berlari menyambut. Mereka suka melihat Luffy memetik buah dengan tangannya yang panjang seperti sulap. Ia juga sering membantu warga menata hasil panen dan membagikannya secara adil, tanpa pamrih. Kadang ia tertawa keras, kadang ia bercanda dengan Lutung di dahan pohon. Suatu sore, Lestari duduk di bawah pohon bersama Luffy dan Lutung. Angin berhembus lembut membawa aroma madu dari bunga lengkeng yang sedang mekar. Lestari berkata pelan, "Kalian tahu, semua ini terjadi bukan karena aku kuat atau pandai, tapi karena kita belajar untuk bersabar dan saling menghormati." Lutung mengangguk. "Dulu aku pikir kekuatan itu berasal dari ketakutan. Tapi ternyata kekuatan sejati datang dari cinta." Luffy menimpali, "Dan cinta butuh keberanian.
Kadang lebih berani memaafkan daripada berkelahi. Kalimat mereka terhenti dalam keheningan yang indah. Langit sore memerah, menandakan pergantian waktu. Di ufuk barat, matahari turun perlahan, seolah ikut tersenyum melihat kebersamaan mereka. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Kebun lengkeng itu menjadi terkenal. Banyak orang dari luar desa datang berkunjung. Mereka tidak hanya ingin melihat buah yang lebat, tapi juga merasakan aura damai yang terpancar dari tempat itu. Warga setempat bahkan menyebutnya kebun berkah lestari, karena siapapun yang datang dengan hati baik selalu pulang dengan ketenangan. Para petani belajar bercocok tanam dengan metode alami tanpa bahan kimia. Mereka percaya bahwa jika hati yang menanam bersih, maka buah yang tumbuh pun akan penuh berkah. Anak-anak sekolah datang setiap minggu untuk belajar tentang ekosistem, gotong royong, dan doa sebelum menanam. Di papan kayu dekat pintu masuk kebun, tertulis kata-kata yang ditulis tangan oleh Lestari. Tanam satu pohon dengan doa, maka kau sedang menanam harapan untuk 1000 generasi. Waktu terus berjalan. Suatu pagi yang cerah, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Lestari berdiri di tengah kebun, menatap pepohonan yang samar tertutup putih. Di balik kabut itu, ia mendengar suara lutung bersenandung, lembut, menenangkan, seperti zikir yang tak terucap dengan kata. Burung-burung berhenti sebentar, seolah ikut mendengarkan. Luffy datang membawa keranjang penuh buah dan berkata, "Indah banget ya, Lestari. Dulu tempat ini cuma ladang biasa. Sekarang rasanya seperti surga kecil di bumi." Lestari tersenyum, menatap langit yang mulai cerah. Surga kecil bukan tentang keindahan tempatnya, Luffy, tapi tentang kedamaian yang tumbuh di hati. Ucapan itu membuat Luffy terdiam sejenak. Ia menatap tangan karet miliknya dan berkata lirih, "Aku udah berkelana ke banyak tempat, tapi baru di sini aku ngerti makna rumah. Rumah itu bukan bangunan, tapi rasa diterima." Lutung melompat turun dari dahan, mengambil satu buah lengkeng, dan berkata, "Dan diterima itu artinya kita berhenti menakut-nakuti dan mulai menjaga." Ketiganya tertawa bersama. Hari demi hari, kebun itu menjadi simbol persaudaraan. Di setiap musim panen, warga mengadakan festival panen damai, acara sederhana di mana manusia, hewan, dan alam dirayakan bersama. Mereka menari, bernyanyi, dan berbagi hasil bumi kepada siapapun yang membutuhkan. Lutung selalu hadir di atas pohon besar sebagai penjaga kehormatan, sementara Lestari berdiri di tengah lingkaran warga, memimpin doa syukur. "Ya Allah," doanya setiap tahun, "jadikan kami penjaga bumi, bukan perusaknya. Jadikan tangan kami penanam, bukan penebang. Jadikan hati kami lembut seperti tanah yang menumbuhkan kehidupan." Suatu malam di bawah langit berbintang, Lestari menatap kebun dari jauh. Angin berhembus membawa suara jangkrik, aroma lengkeng matang, dan bisikan hening yang datang entah dari mana. Ia teringat semua perjalanan panjang, dari kemarahan lutung, kerja keras warga, hingga kedamaian yang kini ia rasakan. Ia sadar, semua itu adalah bukti nyata bahwa setiap perubahan besar berawal dari hati yang mau memahami, bukan menghakimi. "Kadang," katanya pelan sambil menatap bintang, "musuh kita bukan makhluk lain, tapi ego kita sendiri. Saat kita belajar menaklukkannya, dunia ikut damai." Luffy yang duduk di sebelahnya menimpali, "Makanya, aku mau terus belajar kayak kamu. Aku pengen jadi kuat bukan karena pukulanku, tapi karena hatiku." Lestari menepuk bahunya. "Dan kamu sudah memulainya, Luffy." Lutung yang duduk di dahan tertinggi menatap mereka berdua, lalu menengadah ke langit. Bulan purnama bersinar terang, menerangi seluruh kebun. Dalam sinar itu, tampak bayangan 3 sahabat yang berbeda dunia tapi disatukan oleh cinta dan ketulusan. Malam itu, suara syalawat kembali menggema dari bibir Lestari. "Shollu ala Muhammad, shollu alaihi wasallam." Suara itu lembut tapi dalam, menggetarkan udara malam. Burung-burung malam berhenti berkicau, seolah mendengarkan. Luffy menunduk hormat, Lutung menutup matanya. Dan ketika Lestari membuka kedua tangannya untuk berdoa, bintang-bintang tampak lebih terang dari biasanya. Ia berkata dengan lirih tapi penuh keyakinan, "Ya Tuhan, jadikan kami cahaya bagi sesama.
seperti bulan yang menerangi malam tanpa meminta balasan. Jadikan kami pohon yang berbuah bukan untuk disombongkan, tapi untuk dibagikan. Doa itu menjadi penutup kisah kebun Lengkeng Lumajang. Kisah tentang manusia yang menanam cinta, makhluk gaib yang belajar damai, dan alam yang tumbuh karena hati-hati yang ikhlas. Kini, siapapun yang datang ke sana dapat merasakan getaran lembut dari tempat itu. Entah dalam tiupan angin, gemerisik daun, atau cahaya matahari pagi yang menembus ranting. Semuanya seperti berkata, kebaikan akan selalu menang, sebab ia tak melawan, ia memeluk. Dan begitulah, kisah ondel-ondel Lestari, Luffy, dan Lutung penjaga kebun menjadi legenda yang hidup dari generasi ke generasi. Anak-anak desa menceritakannya setiap malam menjelang tidur, orang tua mengajarkannya sebagai pelajaran moral, dan para petani menjadikannya doa sebelum menanam. Karena dari kisah itu, kita belajar satu kebenaran abadi. Pembibitan bahwa alam akan selalu berpihak pada hati yang ikhlas dan damai. Alhamdulillah, teman-teman, sudah selesai menonton kisah kali ini. Jangan lupa selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Serta tetap bertakwa kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan. Bagi kalian yang menjawab pertanyaan dengan benar di kolom komentar, didoakan semoga meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan masuk surga tanpa hisab. Dan bagi yang jawabannya belum tepat, semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah. Jangan lupa tulis di komentar, judul cerita ondel-ondel apa lagi yang ingin kalian dengar. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.